Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dan bahagia. Perkenalkan, nama saya Daud Najib, NIM 2018-01-017. Di sini saya akan menjelaskan pedoman K3 di pabrik alat berat. Profil PT Komatsu Indonesia. PT Komatsu Indonesia berdiri sejak 1982 di Jakarta. Perusahaan ini memproduksi alat pertanian dan konstruksi pertambangan. Contoh produknya adalah bulldozer, eskavator hidrolik, motor grader, dump truck, produk cor baja, dan lain-lain. PT Komatsu Indonesia sejak 2013 telah menerapkan standar internasional dalam bidang kesehatan dan keselamatan kerja atau OHSAS 18001 dan mengalami penurunan kecelakaan kerja yang cukup drastis. Rendahnya kecelakaan kerja ini memberikan pengaruh positif kepada seluruh karyawan. Peraturan Perundangan K3. Kesehatan dan keselamatan kerja merupakan salah satu prioritas utama di PT Komatsu Indonesia, dan komitmennya pada lingkungan kerja yang aman dan sehat diuraikan dalam kebijakan yang terintegrasi di seluruh unit operasional. Pedoman yang digunakan adalah Peraturan Perundang-undangan Negara Republik Indonesia sebagai berikut. 1. Peraturan Pemerintah RI Nomor 50 Tahun 2012. Yang kedua, Permenaker RI Nomor 3 Tahun 1998. Yang ketiga, Permenaker RI Nomor 2 Tahun 92. Yang keempat, Pasal 27 Ayat 2 UUD 1945. Dan yang terakhir, Peraturan Pelaksanaan UU Nomor 1 Tahun 70. Berikut adalah rambu-rambu dan simbol yang biasanya terdapat di lingkungan pabrik. Setiap warna dan bentuk memiliki arti yang berbeda. Lanjut ke penyelesaian masalah K3. Dalam upaya menjalankan manajemen kesehatan dan keselamatan kerja, PT Komatsu Indonesia membuat kebijakan-kebijakan dan peraturan yang wajib dipatuhi oleh semua pekerja guna meminimalisir angka kecelakaan kerja. Tetapi tentunya pada para pekerja belum benar-benar sadar akan pentingnya penerapan sistem SMK3 ini, sehingga masih ada pekerja yang melanggar peraturan-peraturan terkait SMK3. Berikut adalah cara yang dilakukan untuk menyelesaikan masalah pelanggaran terkait SMK3. Yang pertama, melakukan sosialisasi kepada pekerja secara rutin, memasang poster, spanduk mengenai K3 di tiap-tiap lingkungan kerja. Lalu rutin mengadakan seminar tentang K3, melakukan rapat rutin di tiap-tiap divisi untuk membahas masalah K3 dalam perusahaan. Dan yang terakhir, tiap-tiap divisi menyerahkan data-data informasi serta dokumentasi pelanggaran-pelanggaran K3. Proses konsultasi dan komunikasi K3. Paduan Umum Sistem Manajemen Kesehatan dan Keselamatan Kerja PT Komatsu Indonesia. 1. Partisipasi dan konsultasi K3 dapat dilakukan oleh tenaga kerja di bawah kendali perusahaan maupun pihak luar dari perusahaan. Pihak luar di sini contohnya adalah pemerintah. Yang kedua, partisipasi K3 lebih bersifat kepada usulan untuk meningkatkan kinerja K3 di tempat kerja. Yang ketiga, konsultasi K3 lebih bersifat pengaduan, keluh kesah terhadap penerapan K3 baik menyangkut dirinya sendiri maupun orang lain di tempat kerja, sehingga dirasa dapat menimbulkan bahaya yang lebih besar atau hal lain yang relevan. Yang keempat, semua pihak yang ingin mengikuti partisipasi K3 dapat mengisi formulir yang tersedia di sebelah kotak saran di pos jaga keamanan pusat, tepatnya di gerbang utama, dan memasukkannya ke dalam kotak saran yang disediakan. Yang kelima, apabila partisipasi dan konsultasi K3 menyangkut hal-hal yang mendesak dan perlu mendapat tindakan perhatian segera, misal terjadi kebakaran dan lain-lain, maka yang bersangkutan bisa langsung mendatangi Sekretaris P2K3 atau Ketua P2K3 agar segera didapat
peninjauan, pembahasan, dan persetujuan direktur pimpinan perusahaan terkait tindakan perbaikan yang diperlukan. Dan yang terakhir, partisipasi dan konsultasi ketiga dapat juga dikirim melalui email resmi perusahaan untuk memudahkan dalam pelaksanaan partisipasi dan konsultasi K3. Penerapan sistem manajemen K3. Dalam menjalankan sistem manajemen kesehatan dan keselamatan kerja, sistem pencatatan data bersumber dan mengacu pada Undang-Undang Republik Indonesia dan Peraturan Menteri Ketenagakerjaan RI yang dicatat melalui peraturan perusahaan sesuai pedoman SMK 3. Pencatatan data sesuai prosedur organisasi dari sumber informasi dan data K3 yang diperoleh dari pekerja, spesialis K3 dan konsultan melalui surat kabar dan jurnal sesuai data teknis yang berpedoman pada peraturan pemerintah. Sumber informasi yang diambil adalah catatan laporan kecelakaan dan kemudian data pada server aplikasi pengolahan data dan informasi yang ada di perusahaan. Saran yang sesuai diberikan berkaitan dengan dampak perusahaan yaitu memberikan sanksi yang tegas kepada pekerja yang melanggar peraturan. Yang kedua, membuat program pelatihan atau pengambilan bayar di tempat kerja dengan waktu yang rutin. Terima kasih. Sekian dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.